Selanjutnya adalah mengenai beberapa teori mengenai privasi. Pada tahun 1890, Warren dan Brandeis ini menulis artikel di sebuah surat kabar dan mengkritik pers karena melampaui batas kesopanan. Jenis informasi yang paling menjadi perhatian mereka adalah penampilan pribadi, pernyataan dan tindakan, serta hubungan interpersonal seperti perkawinan, keluarga, dan lain-lain. Mereka mengambil posisi bahwa orang memiliki hak untuk melarang publikasi fakta tentang diri mereka sendiri dan juga foto-foto diri mereka sendiri. Warren dan Brandeis berpendapat misalnya jika seseorang menulis surat tentang di mana ia bertengkar dengan istrinya misalnya, kemudian penerima surat itu tidak dapat mempublikasikan informasi tersebut. Hukum terhadap misalnya fitnah, pencemaran nama baik, pelanggaran hak cipta, dan pelanggaran kontrak dapat mengatasi beberapa pelanggaran privasi. Tetapi Warren dan Brandeis ini berpendapat bahwa masih banyak pelanggaran privasi yang tidak dicakup oleh undang-undang tersebut. Misalnya publikasi informasi pribadi atau bisnis yang dapat merupakan pelanggaran kontrak secara eksplisit atau tersirat. Tetapi ada banyak kasus di mana orang-orang yang mengungkapkan informasi tidak memiliki kontrak dengan si korban. Orang tersebut kemudian tidak melanggar kontrak tetapi melanggar privasi korban. Undang-undang pencemaran nama baik dan fitnah melindungi kita ketika seseorang menyebarkan desas-desus palsu dan merusak tentang diri kita. Tetapi undang-undang tersebut tidak berlaku untuk informasi pribadi yang benar yang pemaparannya membuat kita tidak nyaman. Warren dan Brandeis percaya informasi tersebut haruslah dilindungi. Privasi tersebut haruslah dilindungi. Kemudian terdapat juga pendapat dari Judith Thomson. Misalkan Anda memiliki sebuah majalah, hak milik tersebut bisa jadi merupakan untuk menolak mengizinkan orang lain membaca, menghancurkan atau bahkan melihat majalah yang sudah kita beli tadi. Jika seseorang melakukan sesuatu pada majalah tersebut dan tidak kita izinkan, maka orang tersebut melanggar hak milik kita. Nah, misalnya jika seseorang menggunakan teropong untuk melihat majalah tadi dari gedung tetangga, orang tersebut melanggar hak kita untuk melarang orang lain melihatnya. Tidak masalah apakah majalah tersebut adalah majalah berita biasa yang bukan merupakan privasi yang sensitif ataupun majalah lain yang mungkin kita tidak mau orang lain membacanya. Hak yang dilanggar di sini adalah hak milik. Kita juga dapat melepaskan hak milik, yaitu misalkan dengan sengaja atau tidak sengaja, tanpa sadar meninggalkan majalah tersebut di bangku taman misalnya, kemudian seseorang mengambilnya. Jika kita meninggalkan di meja sebuah restoran, kemudian ada orang yang melihatnya dan membaca majalah tersebut. Kemudian misalnya majalah yang dibeli itu adalah majalah dengan konten yang tidak baik, kemudian seorang melihat kita dan memberitahu orang lain bahwa kita membaca majalah yang tidak baik tersebut, maka orang itu tidak melanggar hak kita. Orang tersebut mungkin melakukan sesuatu yang tidak sopan, tidak ramah atau kejam, tetapi bukan melanggar hak. Aspek penting dari pendapat Warren dan Brandeis dan Thomson ini adalah persetujuan atau konsen. Mereka tidak melihat pelanggaran privasi jika seseorang menyetujui pengumpulan atau penggunaan informasi tersebut. Kemudian terdapat beberapa legal framework untuk privasi. Yang pertama adalah
kita dapat menerapkan kontrak pada kebijakan privasi bisnis dan organisasi yang mempublikasikan informasi. Misalnya, ToySmart, sebuah toko penjualan mainan edukatif berbasis web, mengumpulkan informasi tentang sekitar 250 pengunjung di situs webnya, termasuk profil keluarga, preferensi belanja, dan juga nama serta usia anak-anak. ToySmart telah berjanji untuk tidak meriliskan informasi pribadi ini, tetapi ketika perusahaan mengajukan kebangkrutan atau mengalami kebangkrutan, memiliki hutang dalam jumlah yang besar, dan hampir tidak memiliki aset, kecuali aset yang mereka miliki adalah database pelanggannya yang memiliki nilai yang tinggi. Kemudian kreditur dari ToySmart tadi ingin database tersebut dijual untuk mengumpulkan dana untuk membayar hutang mereka, sehingga ToySmart menawarkan database tersebut untuk dijual, yang akhirnya menyebabkan protes. Namun, konsisten dengan interpretasi bahwa kebijakan ToySmart adalah kontrak dengan orang-orang yang ada di database, maka pengadilan menjatuhkan bangkrut pada ToySmart, termasuk di dalamnya adalah untuk menghancurkan database yang sudah mereka kumpulkan. Kemudian yang kedua adalah menetapkan default untuk situasi yang tidak tercakup dalam kontrak secara eksplisit. Misalnya, sebuah situs web tidak memposting kebijakan tentang apa yang dilakukannya dengan informasi yang dikumpulkannya. Nah, hak hukum apa yang harus dimiliki oleh operator situs tersebut mengenai informasi tersebut? Banyak situs dan bisnis offline bertindak seolah-olah default-nya adalah mereka dapat melakukan apapun terhadap data yang mereka kumpulkan. Nah, standar perlindungan privasi adalah bahwa mereka dapat menggunakan informasi hanya untuk tujuan langsung dan jelas yang mereka kumpulkan. Jika bisnis atau organisasi ingin menggunakan informasi untuk tujuan di luar default-nya, maka harus ada kebijakan, perjanjian, atau kontrak, atau meminta persetujuan dari pengguna. Kemudian yang ketiga adalah struktur hukum, menentukan hukum untuk pelanggaran pidana dan pelanggaran kontrak. Dengan demikian, undang-undang akan menentukan hukuman atas pelanggaran kebijakan privasi dan kelalaian kehilangan atau pengungkapan data pribadi yang dimiliki oleh bisnis ataupun pihak yang lain.